Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sepertinya ukuran sihir terlarang utusan neraka telah menyusut karena serangan cahaya suci dan blokade segel. Pada saat itu juga, Xuan Yuan tidak bisa membantu tetapi dengan sengaja melirik ke arah Lin Xin. Tetapi tepat pada saat ini, lingkungan tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah semua suara langsung ditekan. Xuan Yuan tanpa sadar menoleh ke belakang, menemukan dengan waspada bahwa sihir terlarang utusan neraka yang sangat menyusut telah terhenti dan jaring hitam besar memanjang di sekelilingnya, menyebar dengan kecepatan yang menakutkan, saat memanjang di sekitar formasi. Detik berikutnya, baang, ledakan dahsyat bergema dengan keganasan yang tak tertandingi. Sihir terlarang sekali lagi kembali ke ukuran aslinya, langsung mengurangi menjadi potongan-potongan segel di benteng pegunungan Tombal. Xuan Yuan dan 500 penyihir cahaya di punggungnya mengerang pada saat yang sama, memuntahkan sejumlah besar darah. Sihir terlarang telah menyusut hanya untuk pecah lebih kuat. Sihir terlarang ini mencapai tingkat teror sedemikian rupa sehingga sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Serangan Xuan Yuan sebenarnya masih efektif, karena sihir terlarang utusan neraka yang telah membesar secara drastis masih cukup kecil. Tetapi saat ini, siapa yang bisa menanggung serangannya? Setelah kehilangan pertahanan segel mereka, penduduk benteng pegunungan Tombal semua merasa terjebak dalam rawa, tersapu dengan kecepatan yang menakutkan oleh esensi kegelapan yang masuk. Pada saat ini, angin hijau pecah sekali lagi. Dibandingkan dengan pasukan penyihir angin, kali ini warna hijaunya terlihat jauh lebih murni, menyapu dari segala arah untuk membentuk tornado raksasa yang menghancurkan bumi. Menyelimuti sihir terlarang utusan neraka, ia terjerat di sekelilingnya, mencoba meniupnya ke ketinggian dan mengandalkan kekuatan angin untuk menghabiskan kekuatannya. Skuad angin mengamuk yang diperintahkan oleh Tan Wan akhirnya bergerak. Jika pertahanan benteng begitu mudah ditembus, tidak mungkin benteng itu bisa bertahan melawan semua serangan yang dialaminya sejak dimulainya Perang Suci. Langkah skuad angin bahkan lebih kuat daripada kekuatan 5 regu sebelumnya yang ditambahkan bersama-sama. Seluruhnya terdiri dari penyihir angin yang mencapai setidaknya langkah ke-7, yang bergandengan tangan untuk membentuk sihir kombinasi ini. Kekuatan tornado ini sudah mencapai tingkat sihir terlarang. Mereka jelas telah bekerja sama untuk waktu yang sangat lama, jika tidak, mereka tidak mungkin melepaskan sihir habis-habisan dari langkah ke-7 dalam waktu sesingkat itu. Dilanda tornado, sihir terlarang utusan neraka sekali lagi menyusut, berusaha mengurangi sejauh mungkin waktu kontaknya dengan tornado. Tampak stabil seperti batu besar, itu tetap tidak bergerak bahkan di bawah serangan tornado yang bertiup seperti itu. Konfrontasi antara kedua belah pihak sudah mencapai klimaksnya, ketika iblis menyerang secara tiba-tiba. Benteng pegunungan Tombal sudah mengirim unit untuk meminta resimen sihir terkuat mereka serta para petinggi kuil penyihir, tetapi mereka membutuhkan waktu untuk menyiapkan sihir mereka. Selama para penyihir di benteng bisa mengikuti untuk beberapa waktu, serangan mendadak iblis akan berakhir tanpa pencapaian apapun. 8 kilau hitam muncul tiba-tiba, menelusuri busur panjang. Mereka milik 8 pilar dewa iblis, dan bergegas ke tornado dengan kecepatan yang menakutkan, menyerang sihir terlarang utusan neraka. Dengan teriakan sedih, sihir terlarang utusan neraka langsung membelah tornado yang berputar di sekitarnya, dan terus maju menuju benteng Tombal. Bahkan jika 8 dewa iblis berhenti masuk, skuad angin sebenarnya hanya bisa memblokir sihir terlarang utusan neraka hanya untuk waktu yang singkat. Tetapi Dewa Iblis Marbas tahu betul bahwa dia tidak bisa membiarkan mereka terus menyeret waktu keluar. Jika resimen penyihir kuil penyihir memanfaatkan kesempatan itu, bahkan jika serangan dari sihir terlarang utusan neraka akhirnya berhasil mencapai benteng pegunungan Tombal, kerusakan destruktif masih akan sangat rendah. Semua penyihir di benteng terlihat kaget. Seluruh benteng ditutupi gerimis hitam. Semua orang tahu bahwa tembok benteng pegunungan Tombal pasti akan runtuh. Dan mereka semua akan menjadi tempat pemakaman yang menyertai celah gunung ke kuburannya.
Dari peluncuran sihir terlarang hingga kedatangannya di benteng pegunungan Tombal, proses yang terdengar lambat ini sebenarnya hanya berlangsung sekitar 10 menit. Semua orang sudah takut akan hidup mereka. Cahaya keemasan tiba-tiba menyala tanpa pertanda, seolah-olah datang tiba-tiba seperti fajar. Setelah pengamatan yang cermat, cahaya keemasan itu sebenarnya berwarna-warni, dan di bawah kecemerlangan keemasannya, sesosok tubuh telah mengangkat dirinya ke langit, melayang di udara tepat di luar benteng, dan berdiri di jalan sihir terlarang. Saat dia mengendarai unicorn cahaya bintangnya yang memberikan nuansa ilahi. Mengenakan topeng emas, dan baju besi emas, dan mengeluarkan aura cahaya dengan kemurnian ekstrim bersama unicorn cahaya bintangnya, dia membawa benteng pegunungan Tombal tidak hanya cahaya, tetapi juga harapan. Cahaya keemasan warna-warni yang mengelilingi tubuhnya naik, dan lingkaran cahaya keemasan muncul di sekitar Raja Unicorn Cahaya Bintang, melintasi dengan cahaya warna-warni. Ksatria yang mengendarai Raja Unicorn Cahaya Bintang membuat gerakan. Berbicara tentang aneh, sihir terlarang utusan neraka yang brilian itu tiba-tiba terhenti saat tiba di depannya. Di depan ancamannya yang mengerikan, ksatria yang mengenakan baju besi emas ini tampak seperti setetes air di lautan. Namun meski begitu, dia tiba-tiba menyebabkan sihir terlarang utusan neraka berhenti, membuatnya tidak dapat terus maju meskipun hampir mencapai targetnya. Semua penyihir di benteng pegunungan Tombal tercengang saat ini. Mereka jelas bisa mengenali baju besi emas ini sebagai pakaian ksatria Yayasan Emas. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini tidak tahu kapan seorang ksatria datang ke sini, apalagi membantu mereka memblokir ancaman yang tak tertandingi ini. Bisakah seorang ksatria dari langkah ke-8 benar-benar menolak sihir terlarang supra yang lahir dari kekuatan bersama 8 dewa iblis besar serta semua iblis neraka? Bahkan seorang ksatria ilahi belum tentu berhasil mencapai itu. Benar, Long Hao Shen tentu saja tidak dapat mencapai prestasi itu. Bahkan jika dia sudah mencapai langkah ke-9, kekuatan penuhnya tidak mungkin menghentikan kekuatan sihir terlarang seperti itu. Bahkan jika sihir terlarang ini sudah dilemahkan oleh para penyihir, dia tidak mencoba menghentikannya, tetapi untuk membatasinya, menggunakan semacam sihir khusus yang mirip dengan ramalan besar Dewa Iblis Bintang Vasago. Esensi cahaya murni tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menyebabkan sihir terlarang utusan neraka melemah. Tapi setidaknya sampai energi spiritualnya hampir habis, sihir terlarang ini tidak akan bisa terus bergerak maju sedikit pun. Sihir ini sudah melampaui ruang lingkup elemen cahaya, dan bisa dikatakan sebagai sihir cahaya suci, bahkan jika keahlian dalam menggunakan sihir cahaya suci adalah dari kuil penyembuh, dan bukan para ksatria. Keajaiban cahaya suci ini berasal dari peri tingkat tinggi, oleh karena itu bahkan kuil penyembuh tidak dapat menggunakannya. Setelah ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya berlalu, sihir cahaya suci yang ajaib ini akhirnya muncul kembali, diluncurkan dari tangan Long Hao Shen. Sejak sihir terlarang utusan neraka instan muncul, kekuatan mental Long Hao Shen yang besar memberinya perasaan tidak nyaman yang luar biasa. Sementara itu, dia telah melafalkan sihir cahaya di benaknya. Ini adalah keputusan instingtual dan instan. Long Hao Shen tidak ragu untuk mengikuti perasaannya dan karena itu segera meminta bantuan Han Yu saat dia melantunkan sihir ini. Faktanya, pilihannya akurat. Tidak ada orang lain selain dia yang lebih cocok untuk menggunakan sihir cahaya suci ini. Dibandingkan dengan penggunaan hujan cahaya suci, Long Hao Shen memiliki konsumsi yang jauh lebih rendah. Itu bisa dipertahankan selama sihir itu selesai. Energi spiritual Han Yu sepenuhnya dituangkan ke dalam Long Hao Shen, dan tungku roh berkat cahaya memberinya pemulihan yang tangguh. Pada saat Long Hao Shen telah menyelesaikan sihir ini, sebagian besar energi spiritualnya tersisa. Benar, siapa lagi selain putra cahaya yang lebih memenuhi syarat untuk menggunakan sihir cahaya suci? Sihir cahaya diaktifkan melalui perisai siput ilahi matahari dan bulan, itulah sebabnya cahaya keemasan multiwarna itu mulai terlihat. Long Hao Shen sangat bisa merasakan kekuatan yang dimiliki sihir terlarang utusan neraka sebagai sihir terlarang supra, dan memahami bahwa dengan kekuatannya sendiri, bahkan penggunaan penuh sihir cahaya tidak memiliki cara untuk menghentikannya,
itulah sebabnya dia meminjam kekuatan perisai siput ilahi. Melalui aktivasi terakhirnya sebagai alat ilahi, Long Hao Shen merasa bahwa tingkat persetujuannya dengan perisai siput ilahi telah tumbuh lebih tinggi, yang memungkinkannya untuk memahami beberapa rahasia dalam aktivasi kekuatannya sebagai alat ilahi. Dengan kultivasinya saat ini, rangsangan level sihir terlarang diperlukan untuk memicu kekuatan perisai siput ilahi. Dan faktanya, dia berhasil sekali lagi. Sihir cahaya suci menyegel sihir terlarang utusan neraka begitu saja. Cahaya keemasan kecil mengunci kegelapan yang menakutkan di udara. Xuan Yuan menjadi terkejut, dan Tan Wan juga. Mereka jelas menyadari identitas orang yang menghentikan serangan iblis. Beberapa saat sebelumnya, mereka mengusirnya dari benteng. Sedikit lebih awal, Tan Wan bahkan mengeluarkan tantangan terhadapnya. Pada saat itu juga, emosi Tan Wan menjadi tak terlukiskan, tetapi sebagian besar penuh kejutan. Hampir 3.000 penyihir tidak berhasil menghentikan sihir terlarang yang menakutkan ini, namun orang itu berhasil melakukannya sendirian. Tan Wan percaya bahwa Long Hao Shen pasti menggunakan trik murahan, dan situasinya tidak akan bertahan lama. Tapi keberanian untuk berdiri di depan sihir terlarang supra seperti itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan oleh orang biasa. Perasaan malu muncul di Tan Wan dan Xuan Yuan. Mereka mencoba menempatkan diri mereka sebagai penggantinya, saya benar-benar berani menantang orang seperti itu. Keterkejutan Tan Wan adalah yang terbesar, karena dia secara pribadi telah melihat penampilan ksatria Yayasan Emas ini, pemuda ekstrim dari kepala kuil ksatria suci sementara ini. Tan Wan ingat dengan kuat saat dia bergegas ke gurunya, untuk bertanya kepadanya, dia benar-benar semudah penampilannya. Li Zengzi hanya melihat ke bawah sebagai pengakuan, mengejutkan Tan Wan tanpa batas pada saat itu. Seorang ksatria yang terlihat lebih muda dari dirinya sebenarnya telah mencapai langkah ke-8. Dan dia adalah kapten pasukan pemburu iblis Lin Xin, dan terlebih lagi, kepala ksatria suci sementara dari kuil ksatria. Mungkinkah benar-benar ada celah besar yang memisahkan dirinya dan dirinya sendiri? Sekarang, Long Hao Shen menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan kepada Tan Wan celah di antara mereka berdua. Terus melancarkan serangan, tunggu apa lagi? Suara Lin Xin diperkuat oleh energi spiritualnya, yang mencakup seluruh benteng pegunungan Tombal. Para penyihir terbangun dari panggilannya, dan nyanyian beresonansi dilakukan di seluruh benteng. Dua sosok secara bersamaan terbang di atas benteng pegunungan Tombal, langsung menuju ke sisi Long Hao Shen. Mereka berhenti di kiri dan kanan Hao Shen. Itu adalah hal yang aneh bahwa karena kurungan suhir cahaya, bahkan aura sihir terlarang utusan neraka ditekan, membebaskan semua penyihir di benteng dari pengaruhnya. Dua yang terbang adalah Chai Er dan Lin Xin. Sabit Dewa Kematian sudah ada di tangan Chai Er, saat dia tertutup lapisan kabut abu-abu yang aneh. Tubuhnya tanpa niat membunuh, tapi dia menatap dingin ke sihir terlarang utusan neraka di seberang Long Hao Shen. Jika sihir cahaya Long Hao Shen tidak dapat terus berjalan, dia akan menggantikannya untuk menghadapi sihir terlarang elemen kegelapan yang kuat itu. Lin Xin berdiri di sisi lain, benar-benar berbeda dari keadaan Chai Er, yang menyimpan. Dia berhenti tepat setelah tiba di dekat Long Hao Shen, dan meluncurkan serangan elemen api, dengan eksekusi yang bahkan lebih indah, menuju sihir terlarang yang gelap gulita. Tongkat kristal api diarahkan ke depan, dan bola api meledak yang sangat besar membombardir sihir terlarang utusan neraka secara langsung. Lin Xin menegaskan kembali dengan tegas bahwa Long Hao Shen telah memberitahunya satu hal pada saat itu sebelum dia mengangkat dirinya tinggi-tinggi untuk menahan sihir terlarang, serang. Dengan pemahaman diam-diam antara Lin Xin dan Long Hao Shen, Lin Xin segera memahami niatnya pada saat dia membatasi serangan musuh. Long Hao Shen hanya bisa melawan dan tidak memusnahkan serangan itu. Tapi dia bisa mendapatkan waktu untuk benteng pegunungan Tombal, di mana mereka harus melakukan yang terbaik untuk melemahkan atau memadamkan kekuatan sihir terlarang utusan neraka. Tepat setelah sihir api berwarna biru pertama ditembakkan, yang kedua muncul di tangan Lin Xin. Pemeran instan dari sihir serangan dari langkah kelima serangan bola api bisa jadi karena penyimpanan di alat ajaib, tapi bagaimana dengan yang kedua dan ketiga? Saat ini,
Tongkat kristal api di tangan Lin Xin memasuki mode tembakan cepat, menembakkan bola api berwarna biru tua yang sangat besar satu demi satu ke arah sihir terlarang utusan neraka. Setiap bola api yang mendarat menghasilkan ledakan besar dan membawa api biru. Meskipun hasilnya tidak berbeda, setiap orang yang terlihat dapat mengatakan bahwa serangkaian serangan Lin Xin menghasilkan beberapa area cekung di tempat-tempat yang terkena. Dengan kata lain, serangannya efektif, tetapi jangan lupa bahwa dia hanya satu orang yang menyerang sendiri. Saat Lin Xin selesai menembakkan bola api meledak ke-18, tengkorak biru besar muncul di atas tongkat kristal apinya, membentuk serangan ke-19 berturut-turut. Setelah hanya sepersekian detik penyesuaian, api biru berbentuk naga menyebar dari punggung Lin Xin. Ini adalah peralatan legendaris yang disebut sayap naga api. Meningkatkan pengumpulan dan kecepatan spiritual 100%, itu membawa kemampuan tambahan pertahanan naga api. Lin Xin saat ini tidak membutuhkannya untuk pertahanan tetapi untuk percepatan pengumpulan energi spiritualnya. Saat teknik kutukan api dieksekusi, dia membuka sayap naga api, dan sekali lagi menembakkan bola api meledak, seri lain dari 18 dari mereka. Di akhir 36 bola api meledak, teriakan Phoenix bergema terdengar di atas Lin Xin, dan Phoenix api biru besar melonjak, berbenturan langsung dengan sihir terlarang itu dengan api birunya yang cemerlang. Pemboman kekerasan itu menghasilkan serangkaian gelombang kekerasan terhadap sihir terlarang. Baru saat itulah serangkaian serangan Lin Xin berakhir. Sihir yang paling luar biasa belum tentu yang paling efektif, tetapi fokus serangan Lin Xin jelas memberikan efisiensi yang ideal. Lin Xin secara alami bukan satu-satunya yang melancarkan serangan. Dalam krisis putus asa, semua penyihir di benteng menggunakan kemampuan sihir terkuat mereka. Mereka menyerang dari semua sisi, mengendalikan kekuatan mereka dan bahkan membuatnya melingkar untuk meraih punggung sihir terlarang utusan neraka untuk menghindari melukai kelompok Long Hao Shen. Penyihir yang lebih kuat terbang ke sisi Long Hao Shen seperti Lin Xin, untuk meluncurkan serangan sihir kekuatan penuh dari jarak dekat. Jauh dari sana, Dewa Iblis Neraka Marbas berdiri bodoh, tidak berani percaya pada matanya, sihir cahaya instan diluncurkan, dia menemukan bahwa koneksi yang mengikat sihir terlarang utusan neraka kepadanya terputus. Bahkan untuk seseorang pada tingkat kultivasinya yang sama sebagai dia, menghadapi sihir terlarang supra yang kuat ini sebanding dengan bertemu dengan serangan kekuatan penuh dari Kaisar Dewa Iblis. Dia tidak percaya bahwa kuil penyihir benar-benar memiliki kemampuan untuk menyegel sihir terlarang supra ini dalam waktu sesingkat itu. Dia juga tahu bahwa segel ini tidak mungkin bertahan terlalu lama, tetapi penyihir kuil penyihir sangat cepat bereaksi, menyerangnya dengan kekuatan penuh. Dalam situasi seperti itu, setelah segel berakhir, orang hampir tidak bisa mengatakan berapa banyak kekuatan serangan yang masih akan dimiliki sihir terlarang utusan neraka. Sebagai Dewa Iblis kelima di peringkat, salah satu dari 5 Dewa Iblis teratas yang ada, Dewa Iblis Marbas secara alami juga memiliki kecerdasan yang cepat. Melambaikan tangan kanannya ke arah benteng pegunungan Tombal, dia berteriak rendah dan kuat, "Serang!" Iblis neraka adalah inti dari pasukan iblis yang berdiri di luar, tetapi bukan mayoritas mutlak dari kekuatan mereka. Mengikuti perintah Marbas, pasukan iblis segera menyerbu menuju benteng pegunungan Tombal dalam gelombang besar. Kekuatan sihir terlarang utusan neraka dihalangi, tetapi para penyihir yang hadir di benteng pegunungan Tombal semuanya ditempati. Sementara itu, Long Hao Shen mendapati dirinya mendekati batasnya. Meskipun sihir cahaya sebagian besar meminjam kekuatan ilahi untuk melakukan segel, itu juga membutuhkan sejumlah besar energi spiritual untuk dipertahankan. Long Hao Shen dapat memperkuat efisiensinya melalui perisai siput ilahi, tetapi kecepatan konsumsi energi spiritualnya masih sangat besar. Saat ini, cahaya keemasan warna-warni yang keluar darinya dengan jelas mengambil sikap yang tidak stabil, dan sudah bisa runtuh kapan saja. Cair memegang sabit Dewa Kematian di kedua tangannya, tanpa sadar mencengkeramnya erat-erat. Jika sihir cahaya Long Hao Shen berakhir, mereka akan menjadi orang-orang yang menanggung beban dan menjadi target sihir terlarang ini.
Chai tahu bahwa pada saat itu dia harus berjuang untuk mendapatkan Long Hao Shen beberapa waktu, untuk memungkinkan dia memiliki waktu untuk mengangkut Lin Xin dan dirinya sendiri ke Menara Keabadian. Tepat di saat yang krusial ini, 6 bola cahaya tiba-tiba ditembakkan dari benteng pegunungan Tombal. Ke-6 bola cahaya ini semuanya mencapai diameter sekitar 10 meter, membentuk keseluruhan yang besar. Setelah sihir terlarang utusannya yang cepat, kecemerlangan berwarna merah, biru, hijau, kuning, emas dan hitam berkobar darinya, dan membentuk bentuk bintang di langit saat mereka terjalin, mendarat tepat di dalam sihir terlarang utusan neraka. Penutup 6 warna kemudian naik, sangat melemahkan sihir terlarang supra. Cahaya keemasan menghilang, dan Long Hao Shen mengerang pengap, mengakhiri sihir cahaya. Raja Bintang kemudian membantu Hao Shen menstabilkan postur tubuhnya dengan menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk menghindarinya jatuh. Karena hilangnya segel cahaya, kekuatan sihir terlarang utusan neraka tiba-tiba berjuang untuk melepaskan diri dari penghalang 6 warna itu, saat entitas yang dimaksud bergetar hebat. Pada saat ini, situasi di dalam 6 bola cahaya itu terlihat jelas, masing-masing berisi 6 penyihir, membuat total 36 orang. Setiap bola berada di bawah pimpinan seorang penyihir. Ini adalah segel kuat yang mereka bergandengan tangan untuk melepaskannya. Jika sihir terlarang utusan neraka ada di puncaknya, mereka mungkin belum tentu berhasil menyegelnya, tetapi setelah serangkaian penipisan terakhir, 6 penyihir dari langkah ke-9 dan 30 tutor sihir suci dari langkah ke-8 bergandengan tangan untuk sementara menyegel sihir terlarang. Resimen tutor sihir akhirnya mengulurkan tangan dan menyelesaikan sihir mereka, mengambil alih tugas Long Hao Shen.